Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazauli Mulafu Abibagia dengan NIM 220302140887 akan memimpin jalannya presentasi bertema hak dan kewajiban negara dan warga negara yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Rehwa Rahmatullah. Kepada Muhammad Rehwa Rahmatullah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehwa Rahmatullah dari kelas M2020. Di sini saya sebagai narasumber ingin mempresentasikan materi pada minggu ini tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, next. Negara dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraaannya selalu dengan kewajiban dan hak yang harus dilakukan baik oleh negara maupun warga negaranya. Selama ini yang dibahas selalu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan tentang kewajiban dan hak dari negara belum dibahas. Dalam wacana kenegaraan, negara diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat di antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis. Hal tersebut dapat terjadi apabila keduanya memiliki kesadaran yang tinggi dan konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dan warga negara juga harus berlangsung secara timbal balik. Hanya melalui tindakan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu negara dan warga negara, tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi. Hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melihatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oke, next. Oke, masalah yang dibahas. Yang pertama ada pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua ada hak-hak warga negara. Yang ketiga ada kewajiban warga negara Indonesia. Yang keempat ada hubungan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat ada asas-asas atau prinsip-prinsip warga negaraan. Yang kelima ada pendidikan pendahuluan bela negara atau disingkat PPBN. Yang keenam ada hak dan kewajiban bela negara. Yang ketujuh ada bela negara melalui pajak. Yang ke-8 hak pajak sebagai warga negara. Yang 9 ada kewajiban pajak sebagai warga negara. Yang ke-9 ada gerak sadar pajak sebagai upaya peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial guna mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Lalu yang terakhir ada simpulan. Oke, next. Yang pertama ada pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Menurut KBBI, kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Hak berarti milik atau kekuasaan berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Kewajiban dan hak negara berarti sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara hak terhadap warganya. Di samping itu, juga sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh negara yang berasal dari warga negaranya. Warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga atau anggota dari negara itu. Kewajiban dan hak warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Oke, next.
Yang kedua ada hak-hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasalnya sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 20. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 itu menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua itu ada hak atas kehidupan yang layak tertuang pada pasal 27 ayat 2. Yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 3. Yang berbunyi, dalam perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu selanjutnya ada pasal 28 yang menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Yang terakhir ada pasal 28A, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke, next. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Yang kedua itu ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia atau orang lain yang terdapat pada pasal 28J ayat 1, di mana bunyinya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Oke. Next, selanjutnya yaitu yang keempat, hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang. Karena kalau tidak dijalankan dengan seimbang, akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpah darah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang next selanjutnya yang E. Yang kelima yaitu asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguis dan asas ius soli. Sehubungan dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara Y karena orang tuanya adalah warga negara. Setiap warga negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Yang kedua ada bipatride atau apatrid.
Dalam hubungan antara negara, seseorang dapat berpindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status kewarganegaraan anak ini bergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahiran dan berlaku di negara orang tuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain, misalnya negara X menganut asas ius sanguinis, sedangkan negara Y menganut asas ius soli. Hal ini dapat menimbulkan status bipatrid atau apatrid pada anak dari orang tua yang berimigrasi di antara kedua negara tersebut. Bipatrid timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya Ahmad dan Aminah adalah suami istri yang berstatus warga negara X, namun mereka berdomisili di negara Y. Negara X menganut asas ius sanguinis dan negara Y menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka Umar. Menurut negara X yang menganut asas ius sanguinis, Umar adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara Y yang menganut ius soli, Umar juga warga negaranya karena tempat kelahirannya adalah di negara Y. Dengan demikian, Umar mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatrid. Sedangkan apatrid timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya Karim dan Ramlah. Contohnya adalah suami istri yang berstatus warga negara Y yang berasas ius soli. Mereka berdomisili di negara X yang berasas ius sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Hasan. Menurut negara X, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut negara Y, Hasan tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian, Hasan tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid. Di Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu pendidikan pendahuluan bela negara atau disingkat PPBN. Yang pertama, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. PPBN perkembangan berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan terbagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1965. Disebut periode lama atau Orde Lama. Yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Yang kedua ada periode 1965 sampai 1998 atau disebut sebagai periode baru atau Orde Lama. Orde Baru. Yang ketiga ada periode 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi atau Orde Reformasi. Pada kedua periode terakhir yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan kemajuan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Yang kedua ada cara yang dilakukan dalam PPBN. Yang pertama itu di periode lama. Pada waktu Orde Lama, cara yang dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat sehingga realisasinya adalah diselenggarakannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR. Selanjutnya berkembang menjadi organisasi perlawanan OPD dan organisasi keamanan sekolah OKS. Dilihat dari kepentingan tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik,
teknik, dan strategi kemiliteran. Yang kedua, ada periode Orde Baru dan reformasi. Mengingat ancaman yang dihadapi berupa ancaman non-fisik dan gejolak sosial, maka bangsa Indonesia pertama-tama membuat rumusan tujuan bela negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu tahun 1973 untuk pertama kalinya dibuat TAP MPR nomor 4 strip MPR strip 1973 tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama ada pengertian bela negara. Bela negara atau pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpihak pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Konstitusi Negara. Yang kedua ada asas demokrasi dalam bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Yang ketiga ada asas motivasi dalam bela negara. Usaha dalam bela negara atau pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Selain itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu bela negara melalui pajak. Tindakan bela negara juga bisa dilakukan warga negara melalui membayar pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A. Undang-undang yang menjelaskan tentang definisi pajak dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang ketentuan pajak penghasilan yang meliputi subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak,
ketentuan mengenai penghasilan suami istri, dan ketentuan penting lainnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu hak pajak sebagai warga negara. Yang pertama ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, yaitu meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua ada hak mengajukan banding dan menciptakan kembali. Wajib pajak berhak mengajukan banding untuk merancang kembali ke MA. Yang ketiga ada hak atas kelebihan pembayaran pajak, yaitu jika membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari yang seharusnya, berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya mengirimkan surat lamaran ke KPP atau melalui SP. Yang keempat, hak pendekatan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat itu hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang terakhir itu ada hak pajak. Hak pajak yaitu wajib pajak berhak mengajukan permintaan pemilihan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pajak sebagai warga negara. Yang pertama adalah kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, kewajiban wajib pajak melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, ada kewajiban wajib pajak melakukan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan setiap wajib pajak badan. Atau wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 21, 23, dan 26. Oke, next. Selanjutnya yaitu gerakan sadar pajak sebagai upaya peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial guna mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Gerakan sadar pajak bagi generasi milenial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, gerakan manfaat pajak. Gerakan manfaat pajak yaitu Indonesia masih kurang pengetahuan tentang pentingnya keuntungan pajak. Oleh karena itu, perlu ditampilkan berbagai manfaat pajak melalui teknologi. Yang kedua, ada gerakan perbandingan pajak. Melalui gerakan perbandingan pajak, ditunjukkan melalui perbandingan negara-negara bahwa pengakuan pajak mempengaruhi perkembangan negara. Yang ketiga, ada gerakan keterbukaan pajak. Memberikan informasi terkait perpajakan yang transparan untuk memulihkan dan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat, khususnya generasi milenial. Yang keempat ada gerakan sosialisasi e-pajak. Sosialisasi e-pajak sangat diperlukan agar masyarakat, khususnya generasi milenial, diharapkan dapat mengenali kemudahan pajak dan meningkatkan kesadaran pajak. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu materi terakhir, pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Yaitu setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Begitu pula setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu negara, ketika menjadi suatu warga negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang warga negara dari suatu negara. Hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak.
Dan sedangkan kewajiban itu adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Selain warga negara, negara juga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Oke. Oke, next. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan? Saya membuka ya, moderator, silahkan. Baik, terima kasih presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, yang mau tanya langsung bisa ditanyakan. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Permisi. Ayo guys. Permisi, saya mau bertanya. Langsung aja kalau mau tanya sama perkenalan diri. Ayo, ada yang ingin bertanya? Waktunya sisa 5 menit. Baik, permisi izin bertanya. Mengapa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan? Terima kasih. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, masih di mute. Mengapa ya. dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan? Apakah sudah terdengar? Tidak ada suaranya, masih. Oke. Oke, pertanyaan dari kolom chat ya. Bentar. Angkat tangan. Ya, Baik, pertanyaannya apakah itu yang langsung pertama. dijawab? Apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mengapa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan? Hak dan oke, saya jawab. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam suatu masyarakat yang beradab dan beradil. Hak adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam rangka menjaga kelangsungan dan keseimbangan masyarakat. Contohnya, hak atas kebebasan berpendapat akan sangat sulit terpenuhi jika masyarakat tidak mematuhi kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Begitu pula, hak atas perlindungan hukum tidak akan bermakna jika individu tidak memenuhi kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hak dan kewajiban saling melengkapi dan dapat dipisahkan. Hak-hak individu harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, individu dapat memastikan bahwa hak-hak mereka atau hak-hak orang lain dihormati dan dijaga dengan baik dalam masyarakat yang beradab dan beradil. Oke. Menurut saya satu pertanyaan saja cukup karena waktunya sudah tidak banyak. Oke,
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kita cukupkan presentasi hari ini. Cukup sampai di sini. Kepada Rewa dipersilakan mengakhiri presentasi.